Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya Ibu Bella pada kesempatan kali ini bisa membawakan materi tentang penjumlahan pecahan sejenis dan tidak sejenis. Penjumlahan pecahan sejenis dan tidak sejenis banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, untuk ayah dan bunda di rumah, ayah dan bunda bisa mempelajari materi ini untuk membimbing anak-anaknya belajar di rumah. Dan untuk anak-anak yang Ibu Bella sayangi dapat belajar mandiri di rumah. Oleh sebab itu, silakan kalian simak materi berikut ini. Baiklah anak-anak dan ayah bunda yang ada di rumah, dalam pertemuan kali ini, saya Ibu Bella akan membahas materi pecahan dalam konteks roti sobek. By the way, anak-anak, pernahkah kalian melihat roti sobek? Atau mungkin di daerah kalian mempunyai nama lain untuk istilah roti sobek ini. Jika kalian pernah melihatnya, coba di mana kalian bisa menemukannya? Di toko roti. Di mana lagi? Swalayan atau pusat perbelanjaan lainnya, nak ya. Mungkin kita bisa menemukan di sana. Oh, mungkin juga nih, bunda di rumah pernah membuat roti sobek. Oke, kalau begitu, bagaimana sih ciri-ciri roti sobek tersebut? Ciri-ciri roti sobek itu yaitu di mana satu loyang itu biasanya terdapat beberapa bagian atau potongan-potongan yang terhubung menjadi satu. Dalam gambar ini ada bentuknya seperti memanjang, ada yang bulat, ya sesuai selera. Oke? Lalu, apa hubungannya sih Bu antara materi pecahan dengan roti sobek? Oke, kalau begitu, silakan kalian simak materi berikut ini. Anak-anak dan ayah bunda yang ada di rumah, tibalah kita pada materi pecahan menggunakan konteks roti sobek. Anak-anak, bisakah kalian melihat ada gambar roti sobek? Ya, kira-kira ada berapa jumlah potongan dari roti sobek tersebut? Ayo berhitung, ada berapa potongan, nak? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti ada 6 potongan di dalam roti sobek tersebut. Jika roti sobek diambil beberapa bagiannya, apa yang terjadi, nak, kira-kira? Potongan berkurang, nak ya. Nah, jika roti sobek tersebut diambil satu potongan, maka bagaimana bentuk pecahannya? Tadi kan diambil satu potongan, lalu jumlah seluruh roti sobek tersebut ada berapa potongan tadi? Ada 6. Maka bentuk pecahnya gimana? 1/6. Oke, jika roti sobek tersebut diambil 2 potongan, maka bagaimana bentuk pecahannya? 2/6, nak ya, atau bisa disederhanakan lagi menjadi 1/3. Nah, jika roti sobek tersebut diambil 3 potongan, bagaimana bentuk pecahannya? 3/6 atau 1/2. Gimana? Paham? Insya Allah paham ya. Baiklah. Materi yang pertama yaitu materi penjumlahan pecahan sejenis. Anak-anak, dapat kalian lihat di layar slide terdapat 2 gambar. Gambar pertama memiliki 1 persegi panjang, di mana 1 persegi panjang ini terdapat 4 bagian persegi panjang. Sedangkan pada gambar kedua juga sama, yaitu memiliki 1 persegi panjang, di mana 1 persegi panjang ini terdapat 4 bagian persegi panjang. Mari kita lihat gambar 1. Pada gambar 1 ada 4 bagian persegi panjang yang ada di dalamnya. Sedangkan ada 1 persegi panjang yang berwarna. Sedangkan pada gambar kedua ada 4 bagian persegi panjang, di mana 3 bagian yang memiliki warna.
Jika gambar ini kita sajikan ke dalam bentuk penjumlahan, pecahan gimana? Oke, untuk gambar 1, dikarenakan pada gambar 1 ini terdapat 1 yang berwarna dari 4 bagian lainnya, maka dapat kita tuliskan yaitu 1/4 ya. Sedangkan pada gambar kedua terdapat 3 bagian yang berwarna dari 4 bagian. Berarti dapat kita tuliskan yaitu 3/4. Lalu bagaimana jika kedua pecahan ini kita jumlahkan? Maka dapat kita tuliskan yaitu 1/4 ditambah 3/4. Anak-anak, bisa kalian perhatikan, pada bagian bawah itu terdapat penyebutnya sama ya, yaitu sama-sama 4. Nah, dikarenakan penyebutnya ini sama atau sejenis, maka 4 ini kita tuliskan kembali. Kita cukup tuliskan 4. Nah, kita lihat nih pembilangnya atau yang di bagian atas. Ada 1 ditambah 3. Berapa 1 tambah 3? 4. Maka dapat kita tuliskan yaitu 4/4. Yaitu 1. Nah, kenapa bilangan ini disebut sejenis? Karena memiliki penyebutnya sejenis atau nilainya sama. Oke, sampai di sini apakah anak-anak dan ayah bunda di rumah sudah paham? Insya Allah paham ya. Jika tadi kita telah membahas materi penjumlahan pecahan sejenis, maka selanjutnya adalah pengurangan pecahan sejenis. Oke, kita perhatikan gambar pertama dan gambar kedua. Pada gambar pertama, terdapat 4 bagian yang ada di dalam persegi panjang, di mana ada 3 bagian yang berwarna dari keempat bagian tersebut. Sedangkan pada gambar kedua, terdapat 1 bagian yang berwarna dari keempat bagian tersebut. Lalu, bagaimana ya bentuk dari pecahannya? Oke, pada gambar pertama dapat kita tuliskan apa nak? Karena ada 3 bagian yang berwarna dari keempat bagian tersebut, maka dapat kita tuliskan yaitu 3/4. Kemudian pada gambar kedua, bagaimana ya caranya? Ada 1 yang berwarna dari keempat bagian, maka dapat kita tuliskan yaitu 1/4. Bagaimana? Paham? Oke, kalau paham. Lalu bagaimana pengurangan pecahannya tersebut? Oke, kita tuliskan 3/4 dikurang 1/4. Nah, jika kalian perhatikan, ini penyebutnya sama ya, sama-sama 4. Nah, dikarenakan sama, maka kita tuliskan saja 4 tersebut, karena penyebutnya sama. Nah, sekarang kita operasikan yang bagian atas atau pembilangnya, yaitu 3 dikurang 1. Berapa? 3 kurang 1? 2. Maka dapat kita tuliskan yaitu 2/4 atau 1/2 jika kita sederhanakan. Wah, gampang ya? Oke, bagaimana? Ayah bunda di rumah dan anak-anak yang Ibu Bella sayangi, apakah sudah paham sampai di sini? Jika sudah paham, mari simak materi selanjutnya. Baiklah, materi selanjutnya adalah materi penjumlahan pecahan tidak sejenis. Nah, bagaimana sih ini bisa disebut dengan tidak sejenis? Pada materi sebelumnya, penjumlahan dan pengurangan pecahan sejenis berarti penyebutnya itu memiliki nilai yang sama atau sejenis ya. Berarti untuk tidak sejenis ini berarti penyebutnya ini tidak sama ya atau tidak sejenis. Oke. Ayah bunda dan anak-anak di rumah, silahkan kalian lihat di layar slide. Terdapat 2 gambar, di mana gambar pertama ada 1 bagian yang berwarna dari keempat bagiannya. Kemudian pada gambar kedua, terdapat 1 bagian yang berwarna dari kedua bagian gambar tersebut. Maka bagaimana sih penulisan bentuk pecahannya? Pada gambar pertama berarti dapat kita tuliskan yaitu
1/4 karena pada gambar tersebut ada satu bagian yang berwarna dari keempat bagian. Sedangkan pada gambar kedua ada satu bagian berwarna dari kedua bagian, maka dapat kita tuliskan yaitu 1/2. Nah, jika kalian perhatikan, penyebutnya dari kedua gambar ini berbeda, yaitu ada 4 dan 2. Maka bagaimana sih penjumlahan pecahan yang tidak sejenis ini? Nah, inilah kenapa tidak sejenis, karena penyebutnya berbeda. Pada gambar 1 penyebutnya 4, pada gambar 2 penyebutnya 2 atau yang di bagian bawah. Baiklah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengoperasikannya. 1/4 ditambah 1/2. Nah, kalau kayak gini gimana nih caranya? Karena penyebutnya itu tidak sejenis atau tidak sama, maka dapat kita lakukan yaitu menyamakan dulu penyebutnya ini. Bagaimana cara menyamakannya? Yaitu kita bisa melakukan dengan cara KPK, atau karena ini KPK dari 4 dan 2, bisa kita kalikan juga bisa. Oke, langsung saja, yaitu 1 dikalikan 2. Ini boleh juga dengan istilahnya itu kali silang ya. Jadi yang atas dikalikan sama seberang yang di bagian bawah, kayak gini nih. 1 dikalikan 2 ditambah 1 dikali 4. Bagian atas tuh untuk pembilang. Kemudian kita cari ini KPK dari penyebutnya, yaitu 4 dikali 2. Sama dengan 2 ditambah 4 per 8. Sama dengan 2 tambah 4, 6 per 8. Atau kita sederhanakan kembali yaitu 3/4. Gimana? Sampai di sini paham? Insya Allah paham ya? Baiklah, materi selanjutnya adalah materi pengurangan pecahan tidak sejenis. Pada gambar pertama, terdapat satu bagian yang berwarna dari kedua bagian. Pada gambar kedua, terdapat satu bagian yang berwarna dari keempat bagian. Nah, bagaimana bentuk pecahannya? Pada gambar pertama dapat kita tuliskan yaitu 1/2 karena ada satu bagian yang berwarna dari kedua bagian tersebut. Sedangkan pada gambar kedua ada satu bagian yang berwarna dari keempat bagian tersebut, maka dapat kita tuliskan yaitu 1/4. Lalu bagaimana jika kedua pecahan ini kita kurangkan? Maka kita tuliskan 1/2 dikurang 1/4. Nah, dikarenakan penyebutnya ini tidak sama atau tidak sejenis, yaitu ada 2 dan ada 4, maka dapat kita cari KPK-nya atau kita lakukan perkalian silang. Dimana kita cari dulu ya untuk pembilangnya, yaitu 1 kita kalikan dengan 4 dikurang 1 kita kalikan dengan 2 per. Kita cari penyebutnya. 2 dikalikan dengan 4. Sama dengan 1 kali 4, 4. Dikurang 1 kali 2, 2. Per 2 kali 4 berapa? 8. Sama dengan 4 kurang 2, 2 per 8. Atau sama dengan 1/4 jika kita sederhanakan kembali. Bagaimana? Apakah anak-anak di rumah dan ayah bunda di rumah sudah paham sampai di sini? Insya Allah paham ya. Baiklah, cukup sekian materi pecahan sejenis dan tidak sejenis. Tadi kita sudah membahas yaitu penjumlahan pecahan sejenis, pengurangan pecahan sejenis, apalagi penjumlahan pecahan tidak sejenis dan pengurangan pecahan tidak sejenis. Apakah anak-anak di rumah dan ayah bunda di rumah sudah paham materinya? Insya Allah paham ya. Nah, di sini saya akan sediakan LKPD yang berkaitan sama roti sobek dan materi pecahan tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Demikianlah materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.